Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika. Kali ini pembelajaran matematika kita adalah operasi hitung pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelumnya Ibu mengingatkan anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, kita mulai pembelajaran operasi hitung pecahan pada hari ini. Anak-anak, tujuan dari operasi hitung pecahan ini adalah agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tentang pecahan. Baik, untuk selanjutnya marilah kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan operasi hitung pecahan. Sebelumnya kita perhatikan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu pecahan? Nah, pecahan yaitu menyatakan bagian-bagian dari suatu benda yang utuh. Penulisan pecahan umumnya adalah A per B. Artinya A adalah pembilang, B adalah penyebut. Ya. Nah, untuk operasi hitung pecahan ini meliputi ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Anak-anak bisa melihat bentuk pecahan pada gambar di sini, ya. 1/2 atau setengah. Ini adalah bagian setengahnya, ya. Kemudian 1/3. Ada 1/4. Ini dibagi 4, satu bagiannya berarti 1/4. Ketika satu utuh ini dibagi 4 juga ada 3 bagian yang diberi warna, itu namanya 3/4. Ya, ini adalah bentuk pecahannya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat jenis-jenis pecahannya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya 2/5, 6/15, 4/7, dan seterusnya. Itu namanya pecahan biasa. Jadi ada pembilang, ada penyebut, ya. Tadi kan contohnya sudah ada A per B. A itu pembilang, B penyebut. A yang berada di atas, B-nya yang berada di bawah. Oke. Pecahan yang berikutnya adalah pecahan campuran. Contohnya 1/3/4. Kemudian 2/7/8. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena ada bilangan asli di depannya, kemudian ada pembilang dan penyebut. Contohnya ini, ya, masih banyak contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah pecahan desimal. Contohnya 0,23, 1,43, 3,51, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah persen. Nah, tanda persennya adalah seperti ini, anak-anak, ya. Dan per mil. Nah, tanda per milnya seperti ini. Kalau persen itu artinya per 100. Kalau per mil itu artinya per 1000. Per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000, 3 angka di belakang koma. Oke? Ya, itu contoh atau jenis-jenis pecahan. Baiklah, kita lanjutkan dengan prosesnya, ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang harus diperhatikan adalah hal sebagai berikut. Adalah penyebut. Yang harus diperhatikan di dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah penyebut, ya. Jika penyebutnya sama, dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan, yaitu pembilang dengan pembilang. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan atau dikurang. Jadi yang dijumlah dan dikurang itu hanya pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Enak, ya? Nah, kemudian jika penyebutnya tidak sama, itu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mencari nilai KPK dari penyebut tersebut. Ya, kalau penyebutnya tidak sama.
Jika penyebutnya sudah sama, kita sudah dapatkan, langsung dijumlah atau dikurang. Seperti tadi, pembilang dengan pembilang. Sedangkan penyebutnya tidak perlu dijumlah atau dikurang. Ini pengertiannya ya. Jadi harus diingat, kuncinya ada di situ. Jadi kuncinya ada pada penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, anak-anak tinggal menjumlah dan mengurang pembilangnya. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari nilai KPK dari penyebut tersebut. Baik, ya, itu kuncinya. Selanjutnya, kita menginjak kepada contoh. Contoh di sini adalah contoh yang penyebutnya sama. Perhatikan, 2/7 ditambah 3/7. Penyebutnya sama-sama 7. Tadi kalau penyebutnya sama, kita tinggal mengerjakan pembilangnya. Karena ini penjumlahan, berarti tinggal tambahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 menjadi 5. Penyebutnya nggak usah ditambah ya, jadi 5/7. Nah, kemudian untuk pengurangannya, 6/15 dikurang 5/15. Nah, karena penyebutnya sama, kita tinggal mengurang pembilangnya. 6 dikurang 5 sama dengan 1, penyebutnya 15/15 ya. Ini contoh yang berikutnya, 1/9 ditambah 2/9 ditambah 3/9. Jumlahkan saja pembilangnya. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Penyebutnya adalah 9. 6/9. 6/9 ini anak-anak bisa disederhanakan ya, yaitu 2/3 ya. Nama lain dari 6/9 adalah 2/3. Disederhanakan. Nah, kemudian yang di bawahnya, contoh berikutnya, 8/11 dikurang 1/11 dikurang 2/11. Pembilangnya kita tinggal kurangkan. 8 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 5. Penyebutnya 11, tetap 11. Hasilnya 5/11. Paham ya? Itu kalau penyebutnya sama. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, contoh penyebut yang tidak sama. Tadi penyebut yang sama. Sekarang jika penyebutnya tidak sama, yaitu kita harus mencari nilai KPK dari penyebut tersebut. Contoh di sini, 5/3 ditambah 1/2. Penyebutnya adalah 3 dan 2. Kita mencari nilai KPK dari 3 dan 2. Anak-anak sudah mempelajari kan mencari KPK waktu di kelas 5. Nah, KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka, ubahlah penyebutnya menjadi 6. Yang tadinya 5/3 kita rubah menjadi per 6. Ya, hasilnya adalah 10/6. Yang 1/2 penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 2 dikali 3. Dikali 1, bukan dikali 3 ya. 6 dibagi 2, hasilnya berapa? 3. 3 kali 1, 3. Hasilnya 3/6. Jadi 5/3 menjadi 10/6, 1/2 menjadi 3/6. Ya. Nah, setelah penyebutnya sama, baru kita bisa menyelesaikannya. Karena penjumlahan, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 3, 13/6. Itu ya. Nah, contoh yang berikutnya, 2/3 dikurang 2/5. Menyebutnya 3 dan 5. Kita mencari nilai KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. 2/3 kita rubah menyebutnya menjadi per 15. Artinya 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Maka hasilnya adalah 10/15. Yang 2/5 kita rubah dengan penyebut 15, yaitu 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2, yaitu 6. Hasilnya menjadi 6/15. Sehingga berubah ya. Yang tadinya 2/3 menjadi 10/15. Yang 2/5 menjadi 6/15. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, barulah kita bisa menyelesaikannya, yaitu pembilang dikurang dengan pembilang. 10 dikurang 6, 4. Penyebutnya 15, hasilnya 4/15. Paham ya?
Itu jika penyebutnya tidak sama. Jadi anak-anak kalau menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan, kuncinya ada pada penyebut. Kalau penyebutnya sama, langsung dikerjakan dengan cara menjumlah atau mengurang pembilang dengan pembilang, ya. Nah, tetapi kalau penyebutnya tidak sama, yaitu kita harus mencari nilai KPK dari penyebut tersebut. Penyebutnya harus disamakan. Jika sudah sama, barulah bisa diselesaikan. Paham ya nak ya? Nah, itu cara menyelesaikan pengerjaan penjumlahan dan pengurangan pecahan, ya. Semoga dengan hasil pembelajaran pada hari ini anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.